pendidikannya tuh bukan pendidikan yang bermoral. Saya mengalami kekerasan fisik juga, dipukul, ditendang, dilempar botol, kemudian ditampar. Adik kelas saya sama seorang spesialis diajak di kamar jaga, udah selesai beberapa menit dia keluar nangis. Itu dia cerita, dia dilecehkan, dia mau bunuh diri. Ada satu center yang suruh bayar 20 juta untuk kebutuhan makanan senior, buka hotel, lalu menyediakan wanita, sampai ada yang disuruh untuk beliin penggugur kehamilan. Betul genteng, ya ada spesialisnya. Itu ada yang minta bayarin STNK tantenya. Dokter Marcel ini terpaksa berhenti kuliah spesialisnya. Lu masih jadi dokter umum sekarang? Nah, Akhirnya kuliah kedokteran yang sebegitu sulitnya, sebegitu susah masuk, lu nggak jalanin sebagai dokter, saking traumanya. Muak. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS. Aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Bener-bener ya Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UNS itu kayak 24 jam, Pak. Aku nggak tahu apa bisa apa enggak, Pak. Ya, itu tadi adalah rekaman suara dari Dokter Aulia Risma, dokter yang sedang menjalani pendidikan spesialis di Undip ya? Undip ya, benar. Meninggal tapi. Ada beritanya nih. Dia selain dibully, Dokter Aulia Risma dilestari di peras seniornya hingga puluhan juta rupiah. Dan Kemenkes sudah bicara, Kemenkes ungkap Dokter Aulia di peras seniornya 20 sampai 40 juta per bulan. Ngaco lo pada ya. Dan ini ternyata banyak pengakuan dari mahasiswa-mahasiswa atau mantan mahasiswa yang pernah sekolah spesialis di beberapa universitas, khususnya negeri berarti ya. Ya. Yang mendapatkan perlakuan-perlakuan serupa hingga dari diperas secara finansial, dibully, bahkan sampai dipukul, sampai ada pelecehan. Dan ini terjadi. Lantas, bagaimana ini dunia kedokteran kita nantinya nih? Kalau akhirnya dokter spesialis ini saat pendidikan dididik seperti ini, gimana mereka punya rasa empati nantinya? Dan kita juga turut berduka cita setelah beberapa waktu Dokter Aulia Risma meninggal, sang ayahanda juga menyusul meninggal juga. Pasti stres berat ya. Dan kita turut berduka cita. Tapi mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa mengingatkan kita agar kekerasan, apapun kekerasan pemerasan di dalam prodi atau fakultas kedokteran spesialis tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan kita lihat juga sedikit catatan dari chatannya Aulia Risma ya, chat almarhumah ke teman-temannya. Dia bilang gini katanya, belum Mbak, aku takut pengen mati lagi. Tapi kalau nggak masuk, nanti kepentok puasa. Berat nyaur utang semester 1. Kemarin kamu merasa pengen mati, Toris katanya kan. Banget Mbak, dia bilang gitu kan. Terus dan kayak gini tiap hari 80%, 80 porsi. Kalau hari Minggu malah 2 kali lipat, siang sama sore, berarti suruh nyiapin makanan ya. Iya. Semua yang udah pernah ngerasain itu kasih excuse sama hal kayak gini. Makanya semua sistem ini masih terlaksana dengan rapi. Itu kan. Terus PPDSI itu ya wajar seperti itu. Udah capek banget, dimaki-maki lagi. Cuman setan sih yang kayak begitu, bukan manusia. Mereka nggak ada yang manusia. Berarti ini kan curhat. Aulia Risma bilang ke senior-seniornya kan. Itu kayaknya ke temannya ya? Ke temannya. Maksudnya tentang seniornya yang kayak setan menurut dia kan. Betul. Oke. Terus aku ngarep kamu bertahan, Riz, kata temennya kan. Terus kamu bisa memperbaiki yang buruk di sana sama adik-adik kelas kamu nanti. Nggak bisa, ini sistem dipelihara juga sama di sensor nih. Ya tiap orang beda-beda sih, Riz. Terus si Risma bilang mereka mengklaim sistem ini rela melahirkan dokter-dokter yang handal. Gimana ceritanya dokter handal dilahirkan dengan pemerasan? Bully seperti ini gitu kan.
Kocak banget nih orang-orang jahat bikin ini ya, bikin statement. Ya brainwash ya. Brainwash ya, iya. Ya, brainwash. Sakit sih. Oke, gue minta maaf sebesar-besarnya. Aku yang dibentak-bentak. Terus abis itu di WA aja katanya. Itu WA-nya Riz. Terus Riz, kamu yang kuat ya katanya temannya. Ada juga temanku cewek, dia mirip banget sama aku. Secara fisik kami sering tertukar. Dia yang banyak ngomong ke DPJP apa tuh? Dokter penanggung jawab Oke, pelayanan. sampai senior sebel. Aku yang kena dikiranya aku yang ngomong ke DPJP. Ada yang ngadu. Oke kan? Terus Agustus lalu udah pernah aku pengen keluar juga, dia pengen keluar sebelum Risma kan. Tapi waktu aku tahan-tahan, mungkin ada rezekiku makin banyak. Terus pokoknya kebutuhan senior itu ada di semester 1. Terus kata temannya habis uangnya. Aku udah habis 220 juta. Ya Allah, ini dokter-dokter senior ini lo dokter apa tukang palak sih, apa rampok lo. Ya kan? Dari awal-awal registrasi sampai sekarang. Itu di luar uang hidupku. Di luar uang kos-kosan, token listrik, ya ampun. Gojek, semua. Terus ada lagi nih, orang tua kerja apa? Kalau suami kerja apa? Harus tunjukin rekening koran nggak? Katanya kan nggak sih. Cuman yang nampak jelas ternyata 300 juta kurang anjir katanya. Semester 1 doang uang segitu. Terus dipikir uang 300 juta sampai selesai gitu kan. Iya, kita pikirnya kan 300 juta selesai. Oke, dan ini benar-benar luar biasa. Dan itu terjadi sama almarhum Aulia Risma yang kemarin meninggal. Ya, diduga bunuh diri. Betul. Karena tertekan mentalnya, psikisnya, karena diperlakukan seperti itu oleh senior-seniornya di kampus tempat dia kuliah. Nah, ini ada dokter Marcel. Dokter Marcel. Ya. Dokter Marcel ini terpaksa berhenti juga dari kuliah spesialisnya. Dulu ngambil ortopedi ya? Iya, benar. Di Gajah Mada. Di Gajah Mada. Karena perlakuan yang hampir sama dengan Aulia Risma. Iya. Bahkan bukan cuma uang aja ya? Saya mengalami kekerasan fisik juga. Diapain aja? Dipukul, ya, ditendang, dilempar botol, kemudian ditampar juga pernah. Oke. Artinya lo dokter umum yang pada saat itu kuliah lagi spesialis ngambil ortopedi. Benar. Tahun berapa lo kuliah masuknya di spesialis itu? Saya spesialis itu 2020. Startnya harusnya ya Januari 2020. Cuman waktu itu ketika mulai gitu ya, kita dipanggil lebih awal ya. Jadi sekitar bulan November akhir itu saya udah mulai dipanggilin ke rumah sakit untuk langsung bekerja ya. Padahal orientasinya itu di bulan Januari seperti itu. Oke. Orientasi bulan Januari. Sejak bulan keberapa Dokter Marcel ini mengalami kekerasan? Sejak pertama itu sudah mengalami kekerasan ya. Jadi ya awalnya sih saya pikir ya ini kayak ospek biasa ya, ya mahasiswa ketika kita istilahnya visit ke pasien ya, ke pasien itu saya di depan biasanya kan yang junior di depan. Kemudian waktu itu saya ditendang salah satu senior itu pertama kali sih. Jadi saya ini kenapa sih saya ditendang gitu ya pada saat itu sama seorang senior gitu ya. Kemudian habis itu saya mengalami perlakuan verbal di WhatsApp itu ya. Jadi dia dia bilang anjing dan sebagainya, babi lu dan sebagainya gitu ya. Jadi setelah itu banyak perlakuan lain yang kekerasan fisik lain yang kemudian berjalan beriringan terus gitu ya. Dan yang mukul lo yang ngatain itu berarti senior lo dokter juga kan? Dokter juga. Lagi sekolah spesialis juga? Iya, itu senior saya di bedah tulang juga. Bedah tulang. Dan sekarang pasti udah ada yang banyak yang jadi dokter kan? Jadi dokter ortopedi udah spesialis kan? Iya. Oke. Terus apa lo kalau ditendang dikatain babi anjing tadi lo bisa ngelawan nggak? Ya nggak bisa dok ya. Karena kalau misalnya kita ngelawan kita malah takut kan, karena kan senior itu kan ada lebih banyak daripada kita ya. Waktu itu betul, gue luruskan. Ini sekolahnya bukan sekolah militer, bukan sekolah, bukan. Ini kedokteran spesialis kan? Kedokteran spesialis benar. Jadi ya itu, jadi ya saya juga kaget. Waktu awal-awal ditendang itu saya benar-benar itu yang pertama kali sih. Jadi saya bingung nih, kok sekolah kedokteran kok ada seperti ini ya. Gitu ya. Jadi itu pertanyaan pertama yang dari saya. Saya pikir mungkin ini cuma sebulan 2 bulan ya. Kan istilahnya ospek lah gitu ya. Tapi ternyata berlanjut gitu ya, sampai setahun. Sampai mungkin waktu itu puncaknya itu saya
melakukan suatu kesalahan ya, istilahnya memesan alat gitu, tapi alatnya itu nggak steril ya. Itu mungkin ya kalau dari saya sih melihat karena saya udah pesan alat, cuman waktu itu dari pihak provider ya itu lupa untuk istilahnya ACC ya, ACC dari farmasi ya, sehingga dia nggak disterilkan gitu ya. Waktu itu ya jadinya semua senior marah ke saya. Kemudian ada agenda malam ya, yang biasanya kita lakukan kalau ada kesalahan yang terjadi di residen ya, biasanya setelah jam 4 ya, mungkin biasanya dikumpulkan jam 5 atau jam 9 malam gitu ya. Kita dikumpulkan dalam ruangan di waktu itu di apa namanya? Di suatu ruangan di prodi ya, di ruangan prodi gitu ya. Atau di bangsal di mana ada ruangan residen. Nah, itu kita biasa dikumpulkan di situ. Kemudian di situ kita namakan itu parade ya. Parade ini tempat bagi saya, waktu dulu sih ceritanya adalah bentuk tentoring ya. Artinya dari senior ke junior ngajarin gitu ya. Harusnya. Tapi ketika saya selama sekolah dulu itu malah jadi tempat penghakiman. Jadi di mana kita mengungkap kesalahan-kesalahan, lalu kita dihukum sit up, push up, kemudian dilempar botol gitu ya, ditampar pakai kertas gitu ya. Atau ditampar langsung juga pernah, dipukul ya. Atau bahkan waktu saya yang terparah itu, saya waktu itu chief resident ya. Chief resident itu pemimpin residen semuanya, kepalanya lah gitu, ketua residen. Itu menyuruh semua residen untuk memukul saya satu persatu, mulai dari semester 5 sampai semester terakhir ya. Itu mungkin total setiap angkatan ada 4 sampai 5 lah gitu. Jadi diajarin buat sadis tuh. Iya dong? Iya, karena kan dia nyuruh ya. Berarti kan itu didoktrin buat sadis kan? Iya, artinya ini sekolah kan kedokteran macam apa nih? Artinya dari senior pun udah nggak ada empati lagi. Pokoknya kalau salah lu dihajar gitu kan. Padahal tanpa waktu itu saya nggak bisa membela diri kan, otomatis karena kan waktu saya mau mengungkapkan sesuatu udah dilempar botol gitu ya. Oke. Pertanyaannya, itu yang disuruh mukul cowok semua? Ada cewek? Cewek juga disuruh buat mukul orang? Ada. Dilakukan? Dilakukan. Rata-rata yang memukul itu dengan emang mereka juga terpaksa apa? Ada senior-senior baik yang istilahnya dia ya pukul tapi nggak kayak ya ngerti lah kalau teman baik gitu kan ya. Jadi pukul bohong-bohongan, tapi ya beberapa ya benar-benar mukul ya kayak ditukar gitu ya. Terus dipukul perutnya dan sebagainya dengan usaha yang optimal gitu ya. Oke. Terus mahasiswa yang cewek juga ada yang dipukul? Waktu zaman saya nggak ada mahasiswa cewek ya. Jadi saya nggak punya, saya punya adik cewek gitu ya. Cuman waktu itu biasanya mereka disuruh yang lain sih. Atau ditampar ya. Di angkatan lo ya? Di angkatan saya nggak ada cewek. Iya. Tapi di bawah saya belum lihat sih waktu itu ada kekerasan lagi gitu ya. Sampai saya memutuskan keluar tuh ketika udah ada parade-parade lagi. Oke, jadi sempat hilang nih? Sempat hilang. Sempat hilang gara-gara apa? Waktu itu ketika saya dipukul beramai-ramai, ya beramai-ramai gitu ya. Terus habis itu kan saya otomatis traumatik ya. Pasti saya tuh ketakutan gitu kan. Karena kan itu kan dipersekusi ya. Jadi istilahnya saya dalam suatu ruang sempit gitu terus dipukulin bareng gitu kan. Itu kan saya traumatik ya. Sama jadi, dokter-dokter ini. Terus habis itu saya kabur lah istilahnya 3 hari ya, 3 hari berturut-turut itu saya kabur. Nah itu otomatis kan itu sesuatu yang nggak bisa istilahnya dipalsukan kehadiran saya. Jadi otomatis dari situ spesialis pada notice kok saya nggak hadir ya. Mungkin kemudian salah satu senior yang baik akhirnya mengungkapkan bahwa saya dipukul. Gitu. Nah habis itu ya ada penyelidikan ya, tapi di internal dari prodi sendiri saya lihat. Kemudian saya dipanggil, terus diinterogasi berhari-hari ya. Lu cerita jujur? Enggak, saya nggak cerita. Berani. Karena apa ya? Karena
satu merugikan saya ya, nanti saya dikucilkan, ya, diasingkan gitu ya. Saya nggak kasih tahu aja pelakunya siapa, saya nggak kasih tahu pelakunya siapa, itu saya udah dikucilkan. Bahkan saya juga nggak ngelapor ya, itu saya merasa dikucilkan. Ketika naik ke semester 2, semester 3 gitu ya, saya merasa dikucilkan gitu ya. Jadi ya udah, apalagi nanti kalau saya lapor gitu ya, lebih parah lagi gitu ya. Jadi selain itu juga saya merasa karena kan itu kan perintah dari yang tertinggi ya. Itu dia udah mau lulus ya. Jadi kalau saya bilang dia pelakunya apa dia keluar gitu ya. Bisa jadi dia keluarkan. Tapi kan menurut saya nggak tega lah. Dia udah 5 tahun sekolah gitu kan. Pasti. Tapi menurut gue sih harusnya lo biar dikeluarin karena nggak pantas dia jadi dokter spesialis tapi kelakuannya kayak gitu, bahaya pasien-pasien ntar dong. Iya sih, saya Bener juga kan? itu sekarang ya. Saya mikirnya sekarang seperti itu. Mungkin saya dulu terlalu naif ya. Jadi saya berpikir oh dia udah usaha keras nih. Kalau saya laporin malah nanti dia keluar gitu ya. Tapi waktu itu saya berpikir mungkin karena saya naif jadinya saya nggak melakukan itu sih. Kalau mungkin saya yang sekarang ini ada balik lagi dulu saya akan laporkan, bahkan mungkin saya akan visum ya, bawain polisi gitu. Oke, kalau sekarang gue tanya sama lo, siapa yang melakukan itu? Ya ada residennya yang waktu itu nyuruh ke saya itu namanya Udah jadi dokter sekarang? udah Di mana dia dokter? saya nggak tahu. Oke, itu residennya. Residen. Terus? Kemudian ya bawahnya itu kan merupakan sesuatu yang mungkin saya dulu atas perintah si ini. Ya jadi saya nggak menganggap mereka sebagai pelaku lah gitu ya, tapi mereka nyuruh gitu. Nyuruh. Nyuruh. Terus yang saya pertama kali itu namanya Sudah jadi dokter sudah jadi ortopedi sekarang? juga. Tahu di mana dia? Saya dengar sih kabarnya di Kalimantan. Kalimantan, Di oke. Kalimantan gitu ya. Terus ada lagi sebenarnya ya anak mantunya Anak mantunya rektor sekarang di UGM. di UGM. Siapa itu? Namanya. Sekarang dia udah jadi dokter spesialis juga? Udah, malah udah ambil spesialis 2. Spesialis lagi. Spesialis lagi? Subspesialis. Wow. Gitu. Jadi ya sedih saya. Oh, pada saat lo dulu si ini dulu Muka perut ya. Muka perut. dia udah belum nikah dengan anak rektor? Oh enggak, dia udah nikah. Udah nikah. Rektornya dia udah jadi rektor di situ? Belum, masih jadi dek. Masih jadi dek. Wah, kacau nih. Nah, akhirnya apa yang membuat lo akhirnya gua keluar nih? Sayang loh. Kuliah dokter spesialis itu bukan murah, mahal. Nggak gampang masuk situ. Lo mesti meninggalkan itu di tahun ke? Ya, tahun kedua ya, semester 4. Udah mau masuk tahun 3 berarti kan? Jadi ya mungkin traumanya nggak healing ya. Jadi ketika waktu itu sempat juga apa ya istilahnya saya mendengar kata-kata parade lagi gitu ya. Jadi kita waktu itu ada parade lagi pertama kali gitu ya. Itu langsung flashback lah gitu ya. Flashback terus habis itu saya kayak istilahnya apa ya pengennya nggak pengen lah ikut lagi seperti kayak gitu ya. Itu kan sesuatu yang istilahnya nggak manusiawi gitu, parade lagi dan sebagainya gitu ya. Terus saya juga mendapati teman saya bilang, waduh aku dipukul nih gitu ya. Aku nggak datang nih, nggak datang ke parade itu ya, nggak mau aku datang ke parade itu lagi. Terus habis itu teman saya cerita dia dipukul gitu. Jadi ini udah parade lagi, dipukul lagi gitu ya. Jadi saya habis itu ya udah saya bilang saya waktu itu telepon keluarga saya, terus saya bilang saya keluar aja gitu. Keluarga lo tanya kenapa? Waktu itu saya nggak cerita ke keluarga saya karena saya pikir nanti malah runyam ya. Oh keluarga saya kalau marah kan nanti malah panjang ya urusannya. Gitu Harusnya panjangin dulu itu supaya karena nggak ada Aulia Risma meninggal nih ya kan, stop jadi kan. Karena ketakutannya adalah kalau menurut saya ya kita sebagai dokter ya itu hierarkisnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya hierarki ya, hierarkisnya tinggi. Jadi kalau saya buat masalah di satu bagian, mungkin saya nggak akan bisa sekolah di bagian lain. Waktu itu pikiran saya gitu ya. Atau saya diperhambat jadi dokter yang lain gitu.
kan waktu itu saya belum punya pekerjaan yang kayak sekarang ya. Jadi saya belum merasa aman. Jadi ketika saya nggak merasa aman ini, saya safe place saya kan tetap jadi dokter gitu. Jadi waktu itu saya pikir saya nggak laporin dulu gitu, karena ya nanti saya dihambat gitu ya, proses saya. Itulah kenapa sekarang banyak, waktu kemarin kita nanganin beberapa kasus malpraktek yang dilakukan oknum dokter, pas dilaporin ke Dewan Etik Kedokteran, ya tahulah, ya kan? Itulah yang namanya, ya mungkin itu, no comment. Gue ngomong begini juga gue nggak apa-apa, karena ini terus terang gue keluarga besar, gue dokter. Tapi keluarga gue dokter-dokter yang ya profesor ada apa. Tapi ini kan demi kebaikan dunia kesehatan di Indonesia. Betul. Ya. Jadi kita bicara nih oknum-oknum lah ya. Karena tidak semua juga senior begitu kan. Betul. Oke. Dan akhirnya lo keluar tuh. Keluar. Terus tanggapan dari kampus, dari prodi? Jadi waktu itu saya mengajukan surat pengunduran diri dengan kata-kata bahwa sekarang prodi ortopedi itu tidak sesuai dengan hati nurani saya lagi gitu ya. Karena kan dia udah sempat jalan lurus nih. Udah sempat jalan lurus kok belok lagi gitu ya. Terus habis itu saya mengundurkan diri dihadapkan para spesialis itu, tanggapannya langsung keluarin aja. Ya, keluar aja deh, lo udah selama ini bikin ribet gitu kali ya. Iya. Nggak hanya itu, sebenarnya waktu saya habis dibully itu, saya menurut saya ya ada bentuk intimidasi lah gitu ya. Karena waktu itu saya dibilang, Marcel kalau kamu nggak berubah gitu ya, apa yang mesti berubah ya? Apa yang mesti berubah dari saya? Kalau saya yang dipukul gitu ya. Kalau kamu nggak berubah, kamu nggak akan bisa lanjut. Dia bilang kayak gitu ya. Terus habis mungkin itu mereka ngerasa lo itu bisa berubah gitu kali ya. Mungkin. Iya. Aku nggak tahu ya. Waktu itu, setelah itu saya langsung diminta tanda tangan suruh menerima surat peringatan 1 SP1 dan morbiditas berat ya. Itu nyawa saya tinggal sedikit ya. Artinya kalau kita SP2 kita keluar ya. Iya. Terus daripada, ya kan? Kalau morbiditasnya udah 3, kita kalau 2 nggak naik kelas. Kalau 3 tambah jadi SP. Ya, jadi saya tuh udah di ujung tanduk sebenarnya. Itu jadi dibuat di ujung tanduk menurut saya. Jadi intimidasinya berupa surat peringatan dan morbiditas tambah ya kayak gitu ya, diomongin seperti itu. Waktu itu sama kepala prodinya ya. Oke. Akhirnya lo sekarang lo masih jadi dokter umum sekarang? Nggak, saya nggak jadi dokter umum lagi. Akhirnya kuliah kedokteran yang sebegitu sulitnya, sebegitu susah masuk, lo nggak jalanin sebagai dokter, saking traumanya. Muak. Lo udah jadi dokter umum padahal S1. Iya. Terus lo gagal di dokter spesialis karena lo trauma dan lain sebagainya. Muak saya. Lo tinggalkan tuh dokter. Tinggalin. Nah sekarang apa yang membuat lo speak up? Waktu itu saya sebenarnya udah speak up itu sejak bulan April ya kalau nggak salah. Saya udah tulis di Instagram, kemudian juga sebelum dokter Aulia Rismani meninggal. Ya, bulan April, jauh ya. Januari April lah. Januari April tuh saya tulis, saya posting di Instagram tuh banyak, saya jadikan highlights. Terus sempat rame ya. Jadi waktu itu sempat rame di UGM juga membuat klarifikasi ya akhirnya gitu ya, bahwa sudah dilakukan perubahan dan sebagainya. Saya nggak tahu ya. Tulisan lo apa pada saat itu? Tulisan saya menceritakan semua detail. Judulnya apa tulisan? Tulisan saya waktu itu awalnya saya bilang kejahatan itu akan terus terjadi kalau misalnya dibiarkan. Gitu ya. Jadi itu pembukanya. Terus ceritakan semua tuh. Terus habis itu saya ceritakan satu persatu gitu ya. Ini dari sejak awal masuk yang di perpeloncoan sebelum orientasi itu dipanggil duluan gitu ya. Terus habis itu proses dan sebagainya itu saya ceritakan satu-satu di Instagram saya. Gitu ya. Terus habis itu ada tanggapan dari UGM sendiri ada. Ya saya nggak tahu perubahan apa. Mereka juga nggak minta maaf ya. Artinya kalau ada perubahan mereka mengakui pada saat itu pernah ada kan? Iya. Harusnya sih kalau tulisan mereka mengakui bahwa ada dugaan perundungan. Oh, mengakui ada dugaan perundungan. Tulisannya seperti itu. Iya, gitu. susah sih kalau nutupi ya susah ya. Dan saya sendiri sih waktu itu sebenarnya kepengennya adalah mereka minta maaf gitu ya, atas apa yang terjadi sama saya. Tapi sampai detik ini pun nggak ada sama sekali maaf dari mereka gitu ya.
Oke. Pertanyaannya tadi kan dipukul. Kalau soal uang, pemerasan itu terjadi nggak sama lo? Kalau sama saya sebenarnya ada beberapa yang langsung ke saya nggak signifikan ya. Paling senior minta bayarin makan gitu ya. Gitu. Itu pun kadang-kadang diganti. Emang senior lo miskin segitu bayarin makan, minta makan? Enggak sih, kaya-kaya sih. Kaya-kaya kan, dokter spesialis kan kalau belajar nggak mungkin orang-orang miskin kan? Iya. Minta bayar makan, berarti itu dokter apa tukang palak tuh dulu? Iya, tapi ada yang bayarin. Maksudnya Iya, ada iya. yang bayar, tapi ada yang kelupaan gitu ya. Oke, minta dibayarin makan. Oke, terus? Nah, terus habis itu spesialisnya itu ada yang minta bayarin STNK tantenya. Jadi ada dokter senior lo minta bayarin STNK tantenya. Iya, Tantenya apa tante beneran nih? tantenya sih dia bilang. Jadi Tantenya apa tantenya? tantenya. Tantenya. Mintanya gimana bilang kalau? Bukan sama saya, tapi sama cerita temen lo? teman Oke. saya. Terus teman saya cerita di grup, oh, gue lagi ngerjain STNK tantenya X. Terus? Ya itu kan suatu yang nggak etikal ya. Nggak etikal dan Bahkan malu-maluin, norak. bukan kerjaannya, bukan spesialisnya lagi kan ya. Tapi orang-orang yang kuliah di situ tuh bisa buka biro jasa nanti ya kan? Bener nggak sih? Ya, benar. Karena Punya hati yang sabar. betul. Ada gunanya dan manfaatnya sih ya. Iya, jadi kita tahu detail-detail untuk ngurusin sesuatu lah. Jadi kalau ya Apa disuruh ngapain lagi? Bersihin WC nggak? nggak WC sih, Betulin nggak. genteng nggak? Sedot WC nggak? Betulin genteng ya ada. Ada. Tapi itu pun maksudnya perangkat dari ruang jaga kita kan kadang-kadang ada bocor atau apa gitu kan. Ya kita betulin lah ya. Tapi kan multitasking. multitasking Oke, benar terus? gitu. Ya itu. Terus mungkin kalau dari Dokter Risma sendiri kan kabarnya Iya, kabar kita cerita dokter Aulia Risma. kabarnya kan disuruh nyediain beberapa mobil ya. Bahkan ada kwitansi ya sewa mobil sekian juta itu ya. Minimal Innova ya katanya. Nah, itu saya juga ada Kamu juga ngalamin? Suruh nyiapin mobil buat apa? Jadi kalau dulu semester 1 harus disuruh nyiapin 2 mobil minimal setara Innova gitu ya. Terus gunanya untuk antar jemput spesialisnya ya. Antar jemput spesialisnya, kemudian kalau dia butuh apa, barang apa, kita juga harus ready gitu ya. Jadi ya itulah kerjaannya. Jadi kita disuruh nyediain dua mobil tersebut gitu. Dan lu sediain? Kebetulan saya ada mobil, teman saya juga ada mobil. Mobil apa yang lo korbanin buat dipakai mereka? Waktu itu sih Nissan Terrano ya. Nissan Terrano lu, satu temen lo? Teman saya apa ya tuh ya? Honda. Ya pokoknya setara apa namanya? Setara Innova lah seperti itu. Dipakai mereka tuh? Kadang-kadang dipakai senior buat ya istilahnya kalau jaga malam mereka makan, mereka pakainya Jadi ada mobil operasional harus ada di situ yang Iya. junior. junior benar. Bensin? Bensin kita harus full ya. Harus full ya benar. Itu mereka tuh segitu miskinnya mentalnya ya? Mental, ya kan? Mungkin Mental karena tukang minta-minta berarti kan? mungkin karena sudah kebudayaan ya budaya. Jadi Iya. seakan-akan nanti senior lu juga akan Akhirnya begitu efeknya? Iya. Senior kan juga nanti lu akan dilayani gitu kan. Jadi terus menerus ya, rantai. Ini ini bukan sekolah mafia kan ya? Bukan. Sekolah dokter. Oke, apalagi yang pernah lo dengar dari lo kan sering mengedukasi ini, tapi kan akhirnya banyak orang yang ngadu ke lo kan? Benar. Ada satu center yang dia suruh bayar 20 juta gitu ya. Itu untuk kebutuhan makanan senior ya. Sama kayak Risma kan salah satunya yang di highlights kan salah satunya adalah makan senior sekitar 30 juta ya. Ini juga ada dari center lain juga 20 juta gitu ya per bulan. Itu untuk makan senior, ada juga yang untuk servis lain-lain gitu ya. Apa tuh? Misalnya ada yang buka hotel ya. Buka hotel terus Check-in hotel, buka kamar. buka kamar lalu menyediakan wanita gitu, ada yang curhat ya ke saya. Oke, ada Jadi yang curhat ya. saya nggak bisa membuktikan testimoninya, tapi ada yang curhat bahwa ada yang seperti itu ya. Jadi check in terus menyediakan seserahannya
gitu ya keserahannya seperti itu. Jadi Itu di kampus mana waktu itu? waktu itu dia nggak nyebutin sih. Oke. Nah, jadi dia cuma bilang 20 juta keluar untuk ini gitu. Jadi seperti itu. Terus ada yang disuruh, sampai ada yang disuruh untuk beliin penggugur kehamilan. Itu saya juga kaget itu. Penggugur kehamilannya. Gitu ya. Buat apa gitu ya? Apakah dia opskin? Enggak ternyata. Kalau kandungan kan masuk akal Iya. Oh, ini buat inilah, buat pasiennya iya. gitu ya. Ini enggak, ini bukan prodi kandungan. Bukan Bagian kandungan. ginekolog apa gitu ya. Bukan. Biasanya apa sih kalau gitu? Ya, Obgyn ya? Obgyn. Ya. Ini dari bagian bedah. Jadi kan Hmm. ya ini buat urusan lain lah gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya hal-hal amoral yang dibebankan sama juniornya ini kan nanti ditiru juga ya. Sama juniornya juga berlangsung terus-menerus kan. Jadi pendidikannya tuh bukan pendidikan Nggak sehat sih ini. yang bermoral ya. Ini sangat tidak bermoral. Malah jadi tidak bermoral sekali gitu kan. Jadi karena dididik untuk kayak gitu ya. Jadi kita kan tahu jadinya beli penggugur tuh di sini kan. Bayangkan loh. Kalau saya tahu beli penggugur di situ gitu kan. Nah, efeknya menurut lo nih, dengan sistem senioritas pendidikan yang tak bermoral yang terjadi di sekolah-sekolah dokter spesialis tadi, gitu ya, dilakukan oleh oknum-oknum senior tadi, ada nggak efeknya ke dunia kedokteran saat dia sudah jadi dokter nanti, menurut lo? Kalau kita lihat kan, kalau kita berinteraksi sama orang itu kan jadi suatu kebiasaan, jadi behavior ya. Jadi attitude ya. Kurang empati. Okay. Terus sama nanti dia memperlakukan mungkin sejawatnya atau teman kerjanya itu juga akan sama lah. Jadi misalnya ada yang lebih inferior dari dia, yang dia anggap lebih inferior, misalnya nurse atau perawat gitu ya. Jadi kalau nurse atau perawat itu nanti akan mungkin ya diperlakukan juga bisa jadi sama ya. Jadi lebih semena-mena ya kalau kita lihat kan. Karena kan dia menganggap sesuatu lebih inferior, dia akan perlakukan sama dengan adik kelasnya kan. Jadi seperti itu. Juga mungkin perlakuan misalnya dokter spesialis ke dokter umum ya. Itu pasti dia akan melihat ini inferior dari saya gitu ya. Dia merasa superior. Dia merasa superior. Kalau kita lihat banyak curhat juga ke saya bahwa ya pantas aja gitu ya dokter spesialis saya ini padahal dia dokter umum sering kayak gini ya. Ternyata kalau memperlakukan juniornya seperti itu. Jadi dia akan semena-mena. Jadi efeknya nanti di dunia kerja ya jadinya sama. Ya jadi ketika pendidikan akan sama. Gitu. Benar. Ini yang mesti diberesin dan Kementerian Kesehatan harus beresin ini. Dan nggak salah juga kemarin Kemenkes sempat menutup prodi apa yang kemarin spesialis anestesi di Undip ya, di tempatnya Aulia Risma. Iya betul. Sementara menurut saya harus tegas itu. Ya. Jadi Kemenkes pada saat ini pada momen ini berarti tegas ya? Pro anti bullying. Ya. Oke. Sebelum kita cerita lagi kan, katanya ada yang pernah cerita dilecehin juga ya? Iya benar. Oke. Coba cerita dulu deh. Jadi ini cerita koas ya sebenarnya. Jadi bukan spesialis ya. Oke, berarti baru koas dari orang kuliah dokter mau ke dokter umum nih? Iya, mau ke dokter koas. Dia waktu itu sama seorang spesialis diajak untuk tentiran ya. Tentir tuh kayak belajar bareng ya. Belajar bareng. Nah, tapi anehnya itu tentirannya one by one. Harusnya kan biasanya kalau koas itu kan kelompok. Kelompok ya. Yang ngasih tentir satu orang berame-rame gitu ini muridnya. satu orang gitu ya. Terus habis itu, tapi waktu itu pinternya adalah koasnya itu cerita bahwa dia ngajak temannya. Ya. Cuman pada akhirnya pun mereka tentirannya tetap 1:1 di tempat di kamar jaga sama spesialisnya. Nah di kamar jaga udah selesai beberapa menit dia keluar nangis gitu. Terus temannya nanya, kamu kenapa, diapain gitu ya. Terus habis itu dia cerita gitu ya bahwa saya nggak akan ceritain detail tapi secara umum dia dilecehkan gitu ya. Sama oleh senior apa dokter yang koas? Dokter spesialis. Dokter spesialis. Udah spesialis. Di kampus itu dia senior apa bukan? Dia pengajar kan berarti. Dia pengajar, oke. Pengajar di mana nih? Ada di. Oke. Apalagi yang lu dengar dari
Orang berkeluh kesah lo. Kalau dilecehkan sebenarnya ada banyak ya. Apalagi cerita-cerita? Kalau dilecehkan ada juga yang dia waktu itu cerita koas juga nih. Banyakan itu yang dilecehkan tuh malah yang koas ya. Mungkin karena masih muda ya. Jadi ya saya nggak tahu juga ya. Nah, ketika waktu itu dia cerita bahwa dia sedang ikut acara apa tuh namanya surgical ya. Jadi basic surgical. Pokoknya ada seminar basic surgical ya. Terus habis itu dia diundang ke Yogyakarta ya, ke Yogyakarta untuk istilahnya jadi panitia nih sama seorang dosen dari Bandung ya, dari Bandung. Kemudian ya udah, dia senang dong karena dengan apa namanya, dengan dia ikut panitia dan sebagainya, apa dosennya ini artinya kan, oh ini peluang besar ya. Nanti saya bisa masuk spesialis bedah nih gitu ya. Terus habis itu dia ke Jogja lah gitu. Dia udah dipesanin kamar dan sebagainya di hotel ya. Nah di hotel itu habis itu dia tunggu di hotel. Hotelnya kan atas nama si dokter nih. Terus habis itu dia tanya nih, dokter udah sampai mana gitu. Oh nih saya udah sampai di apa namanya di kereta nih. Kereta lagi turun dari kereta. Nanti mau ke sana. Dokter nginep di mana gitu ya? Itu di kamar kamu. Jadi itu sudah dipesankan buat mereka berdua gitu. Terus akhirnya ya udah dia gemeteran dong. Wah ini gue mau diapain nih di kamar bareng sama si konsulennya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya setelah itu dia langsung balik pulang. Sebenarnya dia udah laporin ke suatu universitas karena perlakuan yang seperti itu. Cuman katanya nggak ditanggapi gitu ya. Di Bandung juga berarti? Di Bandung katanya. Nah, artinya, kan sekarang juga kemarin kan kalau nggak salah, pihak-pihak kampus juga mengelak ya. Tidak terjadi namanya bullying. Menurut lo kenapa? Jadi, sudah sampai kan pengakuannya banyak sekali, ada kasus audio risma segala macam, tapi bisa pihak kampus bilang nggak ada. Artinya gimana menurut lo? Kalau gue nih jadi kampus ya, sebelum gue sembarangan ngomong, kita selidiki, kita benahi. Betul. Karena kan ini mau jangka panjang. Iya, betul. Ya, kalau yang bersalah, hukum, disiplinkan. Iya, benar. Kalau enggak, mau kemana? Jangan nutup-nutupin borok di dalam satu institusi atau lembaga. Karena kalau enggak borok itu disimpan, ya kalian juga jadi borok. Bener nggak sih? Ya. Oke, sorry gue marah. Soalnya ini Indonesia mau kebanyakan begitu. Iya, kalau ada borok kecil, ada koreng kecil di satu lembaga itu ikut-ikutan buat nutupin, akhirnya jadi boroknya udah lebar. Jadi oknumnya bukan satu lagi, oknumnya jadi selembaga, ya kan? Iya. Maaf, emosi. Ya. Lanjut, kenapa menurut lo gitu? Jadi menurut saya itu karena ya mereka sudah terbiasa ya dengan hal-hal seperti itu, senioritas yang begitu kental. Kemudian ketika kita di WA melakukan kebun binatang tadi keluar, kemudian kekerasan fisik dan sebagainya, itu udah dianggap intimidasi, kemudian tarikan dana itu dianggap biasa. Maka kalau itu udah sehari-hari kan jadi dianggap normal dan dianggap biasa. Jadi seakan-akan itu bukan bullying. Kan bullying nggak cuma fisik doang. Betul. Verbal juga bullying. Verbal juga bullying. Psikis juga bullying. Betul. Bener kan? Tapi kan itu... Belajar nggak sih itu orang-orang itu? Ya, terus? Tapi kan apa namanya? Ketika mereka udah sehari-hari nih. Misalnya kita udah sehari-hari terbiasa melakukan sesuatu kegiatan yang abnormal gitu ya. Pasti kan kita merasa itu normal. Biasa aja gitu kan. Nah itu yang terjadi sih menurut saya. Karena ada beberapa yang istilahnya juga meneror saya. Nah coba pertanyaan gue, lo diteror nggak dengan bersuara ini? Iya, tentu saja. Oleh siapa? Tempat kampus lo neror nggak? Kampus saya tidak tahu ya. Tapi ketika saya speak up mengenai tempat saya ya waktu itu di bulan Januari sampai April itu ya memang ada yang meneror ya sampai membuka istilahnya membuka, kamu juga pernah gini apa gitu. Oke, borok lo dibukain. Iya, buka semua gitu ya. Tapi waktu itu saya jalan terus gitu. Jalan terus bodo amat gitu ya. Iyalah harus. Ya, jadi demi kebenaran ya. Demi kebenaran. Tapi pada saat itu sebenarnya saya speak up itu punya satu tujuan. Apa? Nah, ini paling penting. Jadi satu tujuan saya adalah waktu itu adik kelas saya cerita bahwa dia mau bunuh diri, tapi secara nggak langsung. Dia cerita gini ke saya, Mas saya saya tuh pengen bawa motor, tapi
akan sampai mati daripada gini. Itu kan berarti dia udah ada Itu di keinginan. kampus tempat lo. Tempat aku. Oke, ya terus. Jadi dia udah ada keinginan untuk bunuh diri. Bayangkan dia cerita kayak gitu kan, saya kan shock ya. Karena saya dulu juga pernah kayak gitu. Cowok nih, Cewek. Jadi pernah ada yang seperti itu. Jadi oleh karena itu akhirnya saya ya gimana ya, ini orang udah mau meninggal. Maksudnya kalau kita teruskan tekanannya terus menerus, ini bisa jadi dia beneran mau bunuh diri gitu ya. Karena kan bisa jadi kan kita nggak tahu ya batas orang sampai seberapa tekanan gitu ya. Tapi kalau dia bunuh diri gimana? Jadi akhirnya saya ngomong, open up gitu ya, speak up bahwa ini ada sesuatu yang terjadi di sini, jadi lu harus istilahnya tangan besi lah sama prodi ini supaya dia nggak macam-macam gitu. Terus dokter-dokter spesialis senior lo ada yang protes sama lo? Ada. Mereka protesnya nggak langsung ya, tapi melalui apa namanya, adik-adik kelas saya. Terus adik-adik kelas saya ngehubungi saya, Mas ini udah jangan dilanjutkan lah Mas, nanti studi kita nih hancur berantakan gitu kan, diancam juga ya. Oke, ya ngerti. Jadi secara halus, tolong kasih tahu dia dong. Kalau nggak nanti lo nggak bisa lanjut kuliah iya, nih. Gitu kan istilahnya kan kita mau ngebuka borok ini. Jadi kalau misalnya kejadian kan nanti kayak anestesi bisa jadi benar. akan seperti itu gitu kan. Jadi ya seperti itu. Terus jawaban lo? Lanjut aja. Aku nggak peduli. Dan lo tidak takut juga? Nggak takut sama. Tidak gentar? Tidak gentar. Tapi dari awal lo sebut tuh kampus kan? Mereka udah tahu kan, saya kalau misalnya apa namanya, nama saya di searching di Dikti kan tahu saya keluaran mana. Oh, nama lo siapa? Marcelius Patria Prabaniswara. Marcelius Patria Prabaniswara. Patria Prabaniswara. Prabaniswara. Di searching langsung keluar tuh kampus mana? Langsung keluar. Tapi lo pas pick up nggak ngomong tuh kampus mana? Saya memberikan clue di Yogyakarta. Jadi kan cuma satu kampus doang di Jogja. Oke, iya. Jadi ya itu tujuan speak up saya salah satunya adalah hal tersebut ya. Terus menyambung yang tadi kan tentang kenapa dia bisa denial kayak gitu ya. Ya karena dianggap biasa ya. Kalau ketika kita dianggap biasa semuanya akan dinormalisasi, akhirnya kita akan merasa ngeluarin 30 juta itu biasa aja. Gimana kalau kita rubah? Ini usulan buat Menkes juga nih. Jangan bilang bullying lagi. Ini kan udah lebih dari bullying nih, Betul. Apa mungkin saya pernah kekerasan fisik, kekerasan verbal. Atau mungkin kalau mereka nggak ngerti dengan bahasa itu, dipukulin, ditendangin. Nah, atau mungkin itu lebih objektif. Iya, mereka mau ngelak gimana? Terus sama kekerasan verbal ya. Kalau misalnya dimaki-maki, gitu kan, kata-kata gitu ya, yang nggak sekonteks lah. Kalau bercanda masih oke lah ya. Kalau konteksnya memarahi kan juga bukan mendidik ya. Iya. Kalau uang mungkin apa dia? Pemerasan. Dipaksa untuk ngeluarin gitu ya. Biaya untuk acara tertentu atau untuk bayarin kebutuhan-kebutuhan yang nggak jelas yang di luar pendidikan. Bahkan pendidikan pun ada yang ditagihin. Misalnya ada salah satu center itu dia curhat ke saya, dia ditagihin uang untuk pengadaan obat-obatan dan juga sarung tangan. Padahal kan obat-obatan dan sarung tangan kan adalah kewajiban rumah sakit. Rumah sakit, iya. Ya kan. Jadi kan buat apa gitu ya? Maksudnya kenapa rumah sakit nggak nyediain gitu? Kenapa dia harus ngeluarin 20 juta untuk keperluan kayak gitu? Arti kan kalau dari kuliah aja senior lo, dari lo mendidik adik-adik kelas lo udah kayak begitu, berarti kan nih kenapa korupsi merajalela di Indonesia? Ya ini biang-biang koruptornya begini-begini ya. Meres, malak-malakin, ya kan? Iya, dibiarkan juga sih. Iya dong. Dianggap normal. Ya udah sekarang kasus bullying di kampus-kampus spesialis ini kita rubah aja bahasanya. Bukan bullying lagi, pemerasan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dikatain mungkin bahasanya kalau lo pada nggak ngerti, ya kan? Cyberbullying, intimidasi. Ya. Pelecehan. Udah kita gitu aja. Lebih jelas gitu kan? Daripada bullying kan, soalnya yang ngomong ke saya juga, itu dia bilang, yang istilahnya meneror saya ya, dia bilang bahwa kamu harusnya nggak bisa bilang itu bullying. Bullying kan luas definisinya. Ini ngomong ini yang neror ya. Senior kamu dulu? Bukan. Malah kalau saya track record itu ya dari universitas yang baru-baru ini gitu ya. Oh, yang tempat Aulia Risma? Iya, tempat Aulia Risma. Jadi dia bilang, oh ini definisinya luas, gimana kamu bisa ngecap itu bullying? Kan belum tentu itu bullying. Blok lo belajar dulu definisi. Jadi
benar. Itu Saya ada juga macam-macam. Jadi ya aneh juga ya, karena Iya. sebenarnya definisi itu udah ada peraturan dari menterinya bahwa ada definisi bullying verbal itu seperti pinter apa menterinya, ya. gitu. Jadi dia udah definisikan. Iya, iya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh bukan sesuatu yang luas, tapi udah ada definisinya. Sorry, gue emosi kalau kadang soal begini karena miris pendidikan kita nanti kan, karena ini mereka akan lahir dokter-dokter spesialis itu dari pendidikan ini. Betul. Jadi menurut gue emang bukan salah anak-anak barunya yang pada mahasiswa di situ, tapi kan emang sistemnya yang harus dibenahi, dan kampus ya jangan menutup-nutupi ini, jangan pura-pura nggak tahu, jangan belaga bego, justru benahin dong. Itu kan tanggung jawab moral kalian juga, ya kan? Terus berani bertindak. Ada oknum mahasiswanya yang pada melakukan bukan lagi kekerasan, pemerasan, intimidasi, keluarin, bener nggak sih? Ini aja udah jadi korban ya, harusnya jadi dokter ortopedi, sekarang akhirnya nggak kerja jadi dokter. Maaf emosi mas. Nggak apa-apa. Oke. Memang semua orang yang saya ceritakan atau yang mendengar cerita ini pasti emosi karena nggak normal sebenarnya. Nggak normal. Ini dan terjadi cuma di Indonesia berarti? Kalau testimoni yang keluar di Malaysia ataupun Singapura. Kita bicara Malaysia deh. Malaysia serumpun sama kita ya tingkat kurang lebih negaranya sama lah. Terjadi nggak di sana? Saya punya beberapa teman Malaysia karena UGM sendiri kan kampusnya istilahnya dia ada dokter-dokter binaan dari UGM juga. Iya, gitu ya. Terus dia balik lagi ke Malaysia, dia bilang nggak ada yang seperti ini. Dia kaget. Dia juga. Kaget ada di Indonesia. Ada seperti itu gitu ya. Bahkan mereka kan digaji juga gitu ya. Jadi malah istilahnya lebih dekat seperti keluarga gitu ya. Jadi kalau di Malaysia, kalau di Singapura saya lihat mungkin beberapa prodi itu lebih pada tindakan yang tidak menyenangkan ya, misalnya apa namanya prodi yang saya tahu tuh contohnya ortopedi di Singapura. Itu saya ada testimoni seorang dokter, dia pernah dikasih tapi nggak sampai dipukul gitu ya, juga nggak sampai dipalak-palakin ya, tentu aja karena dia kaya juga kan, dokter-dokternya kan kaya kan, jadi buat apa dipalakin gitu ya. Jadi ya istilahnya ya sebenarnya minim ya, kalau kita bilang nggak ada nggak mungkin, tapi minim, nggak separah di sini lah ya, minim. Lalu negara lain kita bisa contohkan, teman saya juga ada di Belanda dan di Jerman, katanya malah wah nggak ada banget kayak gitu ya, malah mengayomi ya. Mengayomi kalau misalnya ada apa-apa langsung ke konsulen utamanya, malah mereka konsultasi. Dan dokter-dokter spesialis di Eropa kalau digaji. Mereka digaji sama rumah sakit tempat mereka bekerja, kayak berarti lo sekolah lagi spesialis, udah dapat gaji gitu. Bergaji. Kan? Jadi dia udah kalau saya lihat gajinya malah istilahnya kalau UMR ya, UMR dia 2 kalian UMR, jadi dia bisa hidup dengan dari tingkat paling bawah pun dia bisa hidup gitu ya. Kalau saya lihat dari kita diskusi nih ya. Kan sempat waktu itu presiden kita bilang, udahlah jangan berobat jauh-jauh ke Penang, ke Malaysia, ke Indonesia aja. Tapi kan rata-rata sekarang banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya wisata kesehatan ke Penang karena dianggapnya apa? Lebih murah. Dianggapnya padahal kita keluar luar negeri gitu kan. Lebih murah, padahal dokter-dokternya juga lulusan Inggris dan lain sebagainya macam. Itu mereka lebih percaya di situ. Kenapa? Nah, justru kalau kita mau mendukung presiden kita bilang udah kita tingkatkan kesehatan Indonesia, berarti yang begini-begini harus dituntaskan. Beneran ada pengaruhnya akhirnya. Kalau dulu lo kuliah spesialis kan kuliah udah mahal. Lo diperas keluar duit. Akhirnya kan biaya jadi tinggi. Kan ada juga nih rumor yang mengatakan di Indonesia ada beberapa oknum dokter yang komersil nih katanya nih. Ya belum udah disuruh ini suruh itu. Pas ke Singapura ternyata cuma ini doang. Menurut lo ada nggak pengaruhnya? Pengaruhnya? Ya kalau sama oknum ya, beberapa oknum. Ya. Kalau kita bisa lihat, mungkin kita saya belum menemukan jurnal atau teori yang menunjukkan bahwa finance atau pemerasan ini efeknya langsung ke dokter jadi komersil ya. Tapi kalau kita secara logis aja berpikir ya, kalau misalnya aku ngeluarin duit, kalau misalnya setiap bulan itu 30 juta, kemudian itu selama 5 tahun, itu kan berarti udah 60 dikali 30 juta tuh. Berarti udah 1,8 M ya? Iya. 1,8 M. Nah itu kan gede banget. Cuman untuk sekolah. Cuman untuk ekstra. Ekstra tadi tuh diperas sama senior, disuruh bayar makanan, sediain mobil gitu kan ya. Iya. Itu pun 1,8 M tuh. Kita belum memperhitungkan bahwa setiap tahun kan kita tambah mahal.
Iya, iya. Jadi pasti 30 juta itu meningkat tiap tahunnya. Iya. Jadi pasti tambah mahal. Jadi tentu saja hal itu akan mendorong secara tidak sadar atau ya alam bawah sadar Psikologis lah ya. ya bahwa dia akan istilahnya mencoba untuk komersial ya. Kalau menurut Gue saya. sekolah mahal nih. Iya. Keluar duit segini nih. Pasti kalau kita kan istilahnya mau cepat balik modal ya. Nah itu, biasanya cepat gue balik ngomong itu gatal sebetulnya. Cepat Iya, balik modal jadinya ya mungkin akan cenderung untuk komersil ya seperti itu. Iya. Cuman saya belum menemukan studi yang direct efeknya seperti itu atau bukan. Gitu. Begitu ya. Tapi secara logis ya seperti Nah, itu. artinya kalau dari cerita tadi 30 juta per bulan dan lain sebagainya per orang tuh ya. Iya. Artinya lebih mahal biaya ekstranya apa biaya kuliahnya? Biaya ekstranya. Karena kan biaya kuliahnya kan cuma 20 jutaan setiap semester. Semester 6 bulan. Itu ya. setiap bulan harus keluar 30 juta, 20 juta, 15 juta. Kalau dari rata-rata saya paling rendah itu yang saya terima 15. Iya, Yang paling tinggi itu 60 juta per bulan. Jadi itu saya juga kaget. Ini 60 juta itu kan setara dengan CEO ya, mungkin CEO startup lah ya, Iya, yang ya masih baru bangun perusahaan gitu. Jadi nah ini mending kerja CEO aja gitu ya, daripada kita bayar orang 60 juta buat kan. dipukul lagi. Nggak diajarin malah ya. Kalau kita lihat kan contohnya, maaf ya, ini mungkin kalau kita lihat berita kan ada yang bilang bahwa apa namanya ketika mereka bekerja pun kadang-kadang spesialisnya kemana-mana gitu ya. Jadi nggak langsung mensupervisi. Kan. Kalau kita lihat ya, ini cuman testimoni dari beberapa orang ya. Jadi kan sebenarnya mereka juga nggak ngajarin gitu ya. Jadi saya bingung nih. Ini kenapa dia kita bayar terus kita keluarin extra cost, ini nggak diajarin benar-benar gitu ya. Harusnya kan didampingi ya. Dengan kasus ini menurut saya marilah semua dokter-dokter yang benar di Indonesia. Ya. Dokter-dokter yang mau memajukan dunia kedokteran dan juga mau yang nggak mau dunia kedokteran ini tercoreng, ya kan? Betul. Mari kita sama-sama bersuara agar bukan pembunuhan lagi, pemerasan, kekerasan, fisik, pelecehan, apapun di dalam prodi spesialis kedokteran harus dihilangkan, bener kan? Betul. Bersuara, jangan sama-sama melindungi. Betul. Kita percaya dokter-dokter di Indonesia masih banyak yang baik. Banyak, masih banyak. Saudara-saudara saya semua, ada ibu saya dokter dan baik-baik. Dokter saya dokter Yamin juga, Prof. Yamin juga baik. Dokter lambung saya Prof. Dadang, waduh itu baik-baik. Ya banyak yang baik senior. Ya banyak kan baik ya pasti. Iya, benar Iya kan? banyak kan. Cuman mereka mungkin kalau rata-rata saya dengar sih mereka berada di zona nyaman. Jadi kalau mereka udah di zona nyaman kan daripada gua nyenggol sana nyenggol sini terus Ya, dapat takut masalah. Nanti kayak yang dulu tuh yang di Semarang dipecat gara-gara terlalu kritis. Ya kan? Janganlah. Sekarang kita harus punya tanggung jawab moral juga. Betul. Ya, untuk bersuara, berani bersuara. Kalau rame-rame, kalau kejahatan itu bisa ada karena dibiarkan. Dan orang baiknya nggak berani ngomong. Betul. Tapi kalau orang baik dan orang benar bersatu, kejahatan itu akan hilang. Intinya itu kan. Iya benar. Artinya kalau lo teliti, sebetulnya kan kayaknya nih baru-baru ini aja ya. Apa udah dari zaman dulu terjadi kayak gini? Nggak mungkin dong. Kayaknya dokter-dokter senior yang dokter-dokter gue kayaknya orangnya nggak pernah mengalami itu kayaknya nih. Saya curhatan yang jelek ya. Curhatan yang jelek itu saya trace itu dari tahun 2000-an. Ya jadi dari tahun 2000-an itu memang udah ada pendidikan spesialis yang seperti ini ya. Cuman kalau saya trace back lebih belakang lagi ya misalnya ke apa namanya? Ke keluarga saya ya, keluarga saya kan juga ada yang dokter gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada yang separah ini. Tagihan-tagihan yang seperti itu nggak ada. Tahun dulu nggak ada ya? Dulu banget ya, 30 tahun, 20 tahun lagi. Lalu? 30 tahun lalu ya, Nggak ada. Tapi mulai era 2000-an itu saya lihat udah mulai ada. Jadi testimoni itu tahun 2000-an itu udah mulai ada. Gitu. Oke, ini harus dibenahi dan dituntaskan, diberantas. Iya. Ya, berarti tugas Menteri Kesehatan yang sekarang kan masih berjalan. Nanti Menteri Kesehatan zaman era Prabowo harus berani bertindak. Betul. Komisi 9 DPR RI. Apa gue pindah komisi aja nih ke Komisi 9? Pindah-pindah mulu. Ya, harus bersuara. Iya. Ya, dan juga dokter-dokter juga harus bersuara. Karena kan ini kan jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga. Benar kan? Ini kan cuma ulah oknum. Oknum ini harus diberantas, menurut gue harus kapok. Nah, ini ada artikel juga nih, Mas. Dokter muda di Surabaya bunuh diri diduga karena
senior saat residensi 2020 September. Tahu berita ini? Tahu, waktu itu saya juga masih menjalani pendidikan juga. Iya. Jadi sempat hot juga, ya tahu tentang berita ini juga. Iya. Cuman waktu itu kan mungkin beritanya lebih banyak fokus ke COVID ya. Jadi mungkin Iya. Tertutup ini. nggak terlalu populer juga ya, karena waktu itu pas COVID. Residensi itu apa sih saat residensi? Residensi itu pendidikan spesialis namanya. Oh, gitu Namanya ya? residensi, sebutan lainnya. Oke, berdiri 28 tahun nih. Minum pembersih lantai ya. Iya. Sempat dibawa ke RSUD Sutomo. Dia mahasiswa Universitas Erlangga. Ya. Inisial ABC. Oke, dugaan ini muncul karena mendiang baru 3 hari memulai stase. Sebutan untuk praktik magang dokter muda bedah plastik. Kerabat korban sampai meminta Menteri Kesehatan memeriksa kegiatan praktik PPDS bedah plastik di RS tersebut. Karena diduga ada dokter senior yang kerap merundung juniornya. Harus diaudit karena bedah plastik Surabaya senang bullying residen yang junior. Mungkin penyebabnya diri juga bullying kalau PPDS itu aset negara. Pak Menkes kemudian sempat merespon. Oke, tapi pada itu beritanya tutup karena COVID ya. Kan COVID fokusnya. Oke, dan sebetulnya udah ada nih sebelum Aulia ya, dugaan seperti ini ya. Kejadian yang mungkin. Mungkin, karena kan diduga bullying. Oke. Nah, kalau kalian juga punya cerita-cerita yang sama, jangan takut untuk berbagi. Tujuan kita satu apa? Menciptakan sistem dunia kedokteran atau kesehatan yang baik dan profesional di Indonesia. Karena kita pengen, karena kesehatan itu adalah salah satu bagian mensejahterakan dan juga memanusiakan manusia. Pendidikan, kesehatan di suatu negara, itu orang bisa sejahtera rakyat negara kalau kesehatannya bagus, pendidikannya bagus. Benar kan? Dan dokter-dokter kita bagus-bagus. Cuman jangan dirusak cuman gara-gara masalah oknum-oknum kayak begini. Terima kasih, Marcel. Terima kasih sudah diundang. Terus bersuara. Ya. Jangan takut karena tujuan kamu walaupun kamu gagal jadi dokter spesialis, tapi kamu udah dokter umum, sekarang kamu trauma nggak mau jadi dokter gitu ya. Betul. Kamu tetap bersuara. Karena kita kalau cinta negara kita harus benahi borok-borok atau koreng-koreng yang ada di karena negara peduli. Kita. Harus. Pertanyaan saya, kalau kamu dapat beasiswa kuliah spesialis di luar negeri mau? Mau ya. Iya. Tuh, kalau ada yang tertarik ya, kuliahin. Apa kita yang kasih beasiswa? Ya. Anak gua aja belum dapat beasiswa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi.